Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendiana, NIM 2020 008150. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran etika bisnis dalam bisnis. Nah, abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran etika bisnis dalam perusahaan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode kajian perpustakaan library research, di mana kajian berdasarkan pada pendapat-pendapat ahli tentang etika bisnis dan perannya dalam perusahaan. Etika bisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Nah, pendahuluan. Dalam melaksanakan bisnis, tentunya etika bisnis sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan bisnis yang telah ditentukan. Kegiatan bisnis yang berlandaskan etika adalah bisnis yang dilakukan berdasarkan metode-metode yang baik serta cara berpikir yang sesuai dengan logika dan estetika yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, bisnis yang berdasarkan etika akan berjalan tanpa merugikan pihak-pihak lain. Understanding what is right or wrong and acceptable or unacceptable based on organizational and social expectation constitute business ethics. It is an area that will shape business activity ever more in the 21st century. Nah, yang artinya memahami apa yang benar atau salah, dapat diterima atau tidak dapat diterima berdasarkan harapan organisasi dan masyarakat, merupakan pengertian dari etika bisnis. Kegiatan bisnis ini sudah terbentuk dari abad 21. Terus pendahuluan. Nah, etika mencakupi kegiatan bisnis yang beragam, dari menjaga keseimbangan kehidupan kerja yang menilai dampak dari globalisasi dalam lingkungan bisnis saat ini. Manajemen resiko etika akan mengarahkan organisasi Anda jauh dari krisis dan meningkatkan kesuksesan keuangan. Seperti yang telah dikemukakan di atas tadi, etika bisnis adalah bisnis yang dilakukan dengan metode dan prinsip yang berlandaskan pada cara berpikir positif dalam melakukan bisnisnya. Hal ini juga berlaku dalam antisipasi resiko kegagalan yang mungkin akan dihadapi ke depannya. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting. Suatu perusahaan akan berhasil bukan hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tetapi juga harus memiliki etika bisnis yang baik. Perusahaan harus dapat mempertahankan mutu serta dapat memenuhi permintaan pasar yang sesuai dengan apa yang dianggap baik dan diterima oleh masyarakat. Perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis sering juga terjadi karena peluang-peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan atau disalahgunakan dalam penerapannya dan kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika hukum atau etika bisnis. Nah, untuk selanjutnya, kajian pustaka etika bisnis. Etika Yunani yang berasal dari Yunani, yang artinya etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Menurut Wahyu dan Ostaria 2006 adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kuantitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik dan buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu yang berkenan tentang yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kajian pustaka disimpulkan bahwa etika memiliki 3 posisi, yaitu sistem nilai yang berarti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, kode etik. Nah, kode etik itu ini kumpulan asas atau nilai-nilai moral. Dan yang ketiga, filsafat moral atau ilmu tentang yang baik atau buruk. Terus, bisnis merupakan, menurut Griffin dan Ebert 2008, adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapat laba. Sedangkan menurut Sukirno tahun 2010, bisnis adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Metode penelitian ini menggunakan metode kajian perpustakaan atau library research, di mana kajian berdasarkan pada pendapat-pendapat ahli tentang etika bisnis dan perannya dalam perusahaan. Nah, etika bisnis, hasil dan pembahasan. Etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk mengontrol dan memeriksa pengaturan moral dan etika perusahaan. Ia
juga mendalami baik atau buruk dalam badan usaha, membahas masalah-masalah moral dan etika dan menunjukkan apa yang salah dalam proses alam yang dialami mereka. Ini mencakup semua aspek bisnis dari produksi untuk administrasi, keuangan, dan pemasaran. Hal ini juga berlaku untuk berbagai industri dan dapat deskriptif atau normatif dalam disiplin. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal dan serta etika perusahaan yang dilakukan secara konsisten dan konsekuen. Nah, berdasarkan ini hasil pembahasan yang pertama, sudut pandang ekonomis. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen. Dalam sebuah organisasi, kegiatan antara manusia ini adalah bertujuan untuk mencari untung. Oleh karena itu menjadi kegiatan ekonomis. Yang kedua adalah menurut sudut pandang etika. Dalam bisnis berorientasi pada profit adalah sangat wajar, akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Tidak semua yang bisa kita lakukan boleh dilakukan juga. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Pantas diperhatikan bahwa dengan ini kita sendiri tidak dirugikan, karena menghormati kepentingan dan hak orang lain itu juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri. Terus yang ketiga itu sudut pandang hukum. Bisnis dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum. Hukum dagang atau hukum bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern, dan dalam praktek hukum banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Terus yang keempat ada fungsi dan etika bisnis terhadap perusahaan. Permasalahan etika bisnis yang terjadi di perusahaan bervariasi antara fungsi perusahaan yang satu dan fungsi perusahaan yang lainnya. Hal ini terjadi karena operasi perusahaan sangat terspesialisasi dalam berbagai bidang profesi, sehingga setiap fungsi perusahaan cenderung memiliki masalah etika tersendiri. Sanksi pelanggaran yang akan diterima jika perusahaan tidak menerapkan etika dalam bisnisnya. Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis, untuk meraih keuntungan yang sebagaimana terdapat pada pasal 22 yang berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Terus yang itu 6, di Indonesia etika bisnis merupakan suatu yang lama tetapi sekaligus baru. Sebagai suatu yang bukan baru, etika bisnis eksis bersamaan dengan hadirnya bisnis dalam masyarakat Indonesia. Artinya usia etika bisnis atau sama dengan usia bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kesimpulan ini di dalam persaingan dunia usaha yang ketat saat ini, etika bisnis merupakan salah sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam zaman keterbukaan dan luasnya informasi saat ini, baik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas. Memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, dan pemodal dan masyarakat umum secara etis dan jujur adalah salah satu-satunya cara supaya dapat bertahan di dalam dunia bisnis saat ini. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnis kurang memperhatikan etika dalam bisnis. Terus etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis. Pemasok atau supplier, perusahaan, dan konsumen adalah elemen yang paling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika, sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Etika berbisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek, saling menjaga kepercayaan
dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Tentunya ini tidak akan memberikan keuntungan segera, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis. Oleh karena itu, etika dalam berbisnis sangatlah penting. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.